pedalaman sih. Oh, Karena kan kontraknya memang di pedalaman kami ini gitu. oh begitu. Ini kontraknya macam mana anunya? Macam mana? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di podcast Karjati Karang Taruna, Desa Setungkep Lingsar, Kecamatan Kruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lengkap sekali ini. Mantap. Alhamdulillah, malam ini kita kedatangan tamu spesial. Bukan tamu sih seharusnya ya. Tapi karena dikondisikan sedemikian rupa, berkat tidak jadinya hadir Bapak Kepala Desa Setungkep Lingsar pada malam hari ini, di episode kali ini. Jadi kita sambut bersama Ustadz Muhammad Zainul Asrori. Tepuk tangan. Baik. Terima kasih Pak host. Oke. Yang selalu ganteng setiap Sama-sama. episode ya. Yakin. Saya lap dulu kenakan saya yang agak benar ini. Ini biasanya selalu nyeleng ini kena kamera. Oke. Pak Kades, salam dari teman-teman kru tim redaksi podcast Karjati Karang Taruna Desa Setungkep Lingsar. Kenapa nggak hadir? Jadinya saya yang di belakang kamera jadi masuk ini. Nah, makanya sekarang kita tarik ini Ustadznya. Kita bincang-bincang santai ini malam ini Ustadz ya. Baik. Pembahasan kita ringan-ringan lah, jangan tahu dalam-dalam. Sudah malam ini makanan berat tidak dianjurkan dikonsumsi di malam hari. Jadi ringan-ringan saja dulu, kita Baik, bersantai, Pak host. bincang-bincang. Saya oke saja. Ya dong, ini kan kita mengisi episode yang seharusnya dihadiri oleh Bapak Kepala Desa. Pak Kades, ingat Iya. ya. Besok Pak Kades ya episode berikutnya. Jadi malam ini kita bahas ya, kita ngomongin apa ya Ustadz ya? Ya kita ngomongin ini yang seharusnya Pak Kades akan membahas terkait dengan unek-unek bansos. Jadi kalau kita baca di beberapa postingan teman-teman kita di media sosial, terutama di Facebook, di WA itu juga banyak sekali di sana berbicara atau memposting kaitannya dengan bantuan sosial. Ada BLT, ada BST, ada PKH. BLT dan BST ini yang yang banyak sekali dibicarakan lah di masyarakat kita. Nah, ini yang katanya Pak Kades ingin sampaikan seperti apa? Mungkin kalau kita bisa bilang klarifikasi mungkin, atau bisa juga dikatakan sebagai informasi lah. Ada informasi dari Pak Kades terkait hal tersebut yang tadi itu ya, sambil mengedukasi masyarakat kita. Dikarenakan sesuai dengan slogan kita di podcast Karang Taruna, edukasi informasi. Coba ulang. Edukasi informasi. Mantap. Tepuk tangan dulu. Sayang sekali operator kita tidak ada di bawah. Kan seharusnya saya, Operator Pak. kita di situ. Seharusnya ketika ada hal-hal yang perlu dikasih tepuk tangan, operator tinggal lecok di sana. Tapi nggak apa-apa. Ada Ustadz Nanda di bawah harusnya. Maaf lupa. Ini Ustadz Nanda nih sudah sepertinya isoman beliau berhasil. Ya, terjadi perubahan yang Sangat signifikan sekali itu. signifikan, dan itu membawa hal yang positif. Itu menandakan bahwa imunitas bertambah. Berkat divaksin kemarin kayaknya ya. Iya, berkat divaksin juga. Saya kemarin begitu juga Pak Ustadz. Ketika divaksin, selesainya malamnya pengen makan terus. dan porsi makannya pengen nambah terus. Ya, sebetulnya juga begitu.
Cuman karena divaksin jadi dialihkan ke sana alasannya. Iya, alasannya ke sana, dalihnya ke sana. Waduh, buka kartu kita. Vaksin dosis kedua belum? Ustadz belum ya, Ustadz? Belum. Dapat SMS nggak? Iya, ada, coba cek SMS-nya. Cek SMS. Dosis kedua. Vaksin dosis kedua. Kapan itu? Vaksin dosis kedua. Saya dapat tanggal 7. 7 ini, 7 Agustus ini. Tempatnya di Di sini. Keruak. Oh, di Iya, di puskesmas. puskesmas, ya. Ya begitu. Coba dicek SMS-nya. Biasanya yang SMS saat 11.99. Kalau nggak salah sih 11.99. Dari operator berarti. Iya, dari operator kementerian khusus. Yang bagi yang sudah divaksin. Sudah divaksin nggak? Saya belum, Pak. Belum kena vaksin? Belum. Kok bisa? Saya juga tidak tahu ini bagaimana keadaan hidupan saya ini. Sedangkan yang lain sudah tervaksin semua. Nanti kena penyekatan Bapak ke Lombok Barat bagaimana ini? Kalau- Oh iya, ngomong-ngomong di Lombok Barat di mana itu? Tepatnya di Gerung, Kecamatan Gerung. Kecamatan- Pas kan Gerung itu kotanya. Oh iya, di Gerung. Kabupaten Lombok Barat kan kotanya di Iya, Gerung. iya, di Gerung kota, iya. Mm. Di apa di sana itu? Kalau boleh tahu. Apanya? Pondok ya. Di pondok pesantren, salah satu pondok Boleh pesantren. disebut enggak pondok pesantrennya? Boleh. Namanya Pondok Pesantren Najmul Huda. Najmul Huda. Ah. Oh, baru dengar saya. Ya memang tepatnya pedalaman sih. Oh, Karena kan kontraknya memang di pedalaman kami ini gitu. oh begitu. Heeh. Ini kontraknya macam mana anunya? Macam mana? Awak nih. Macam mana? Seperti apa kontraknya maksudnya? Kontraknya itu ya pengabdian tapi berbentuk kontrak. Oh, enggak kayak gini, enggak kayak ketik syarat untuk mengambil ijazah Ah, itu dari persis. kayak gitu ya. Mm-mm. Harus ngabdi dulu. Heeh. Tapi ngabdinya kayak seperti sembilan tadi, seperti kontrak, soalnya digaji Iya, iya. dari kampusnya. Oh. Jadi tidak sekedar pengabdian terus kita Oh, cari iya sumber, iya iya. enggak. Iya. Seperti pengabdian pada umumnya kan. Dia enak itu. Cukup membantu. Membantu apa, Pak? Ya membantu beli sabun. Kan jauh Pak. Ya. Lombok Timur ke Lombok Barat jauh sih. Ya, lumayan. Jauh lah Gerung itu. Jauh sekali Gerung. Kalau lewat bypass itu ya dekat jauh. Kalau lewat bypass meskipun enak ngebut tapi ya Tapi bensin Pak. ini, Pak, bukan hanya bensin, Pak. Iya. Kempes, Pak. Oh iya kempes. Duduk lama-lama itu ya gimana gitu kan. Iyalah, iya orang jauh gimana nggak panggil kita, Pak. Oh, begitu ya. Iya, dulu juga seperti itu di Nurul Haramain juga begitu. Syarat untuk dapat ijazah ya harus ngabdi dulu. Sampai sekarang mungkin masih pemberlakuan seperti itu. Dan kalau saya lihat perkembangan informasi sekarang juga alumni-alumni dari Nurul Haramain juga dikirim ke beberapa daerah. Bukan hanya di Lombok, ya, keluar daerah termasuk. keluar daerah, nyebar gitu. Ya, ada perkembangan lah. Kayak mirip kayak Gontor jadinya. Dulu Gontor gitu. Ketika alumninya selesai, disebar. Ya, ada yang ke Haromai. Pokoknya ke pondok-pondok yang ada afiliasi dengan alumninya. Heeh. Entah dia jadi pimpinan pondoknya, pengelola pondoknya kah. Jadi begitu. Kalau kami itu sebenarnya bukan untuk pondok sebenarnya khusus, Oh ya. tapi ya lebih ke masyarakat sebenarnya. Cuman karena pondok juga salah satu tempat masyarakat yang biasa ada majelis taklimnya kan, Ya, itu ya. diberikan kita ada kesempatan untuk masuk ke masyarakatnya, edukasi ke masyarakat. Iya. Tapi bisa pulang. Bisa, tergantung tempatnya. Loh, maksud saya dari Gerung itu loh, dari Pondok Najamul apa? Najmul Huda Najamul Huda. bisa pulang bagaimana dulu? Enggak tetap menetap di situ di pondoknya. Kan bisa pulang sekali seminggu ya, kalau nggak salah. Tergantung kita mau pulang. izin nggak gitu, Oh, gitu. berani izin nggak gitu. Oh gitu. Terkadang tidak semua juga bisa pulang gitu. Oh iya iya. Asalnya banyak ya, Asal yang ngabdi di sana banyak dari daerah mana saja. kalau yang di sana kebetulan saya dapat cuma sendiri. Karena kan kita di kampus itu kan se-Indonesia ada. Nah, Kampus yang mana maksudnya? di Jakarta. Oh yang Kan kuliahnya di Jakarta. oh iya. Jadi SIDA kampus- S1. Iya, Oh Jadi- S1. di Jakarta itu Heeh. di kampus saya ini terutama dia kan dari Indonesia yang seleksi. Jadi Oh tim iya. seleksi yang sana.
Kemudian nanti dari sejak semester 3 itu disebar ke masyarakat. Oh, Semester 3 maksudnya kalau semester 3 itu di masyarakat sekitar sana oh begitu, yang dekat-dekat saja dulu. untuk Iya, iya. belajar lah gitu. Oh, Sebelum oke, masuk nanti ke KKN kan. Hmm. Nanti KKN-nya baru disebar ke pelosok-pelosok lagi ke dalam. Oh, iya. Itu masih berkelompok. Nah, Iya. setelah pengabdian ini baru sendiri-sendiri disebar lagi. Oh iya, iya, iya. Luar biasa ya. Jadi Berarti banyak pengabdiannya. mm-mm. Soalnya dari semester 3 udah turun ke masyarakat. Kalau KKN kan sudah biasa. Heeh. Tapi kalau sejak semester 3 sudah turun ke masyarakat itu kan sudah terlatih sekali untuk pengabdian dari apa namanya? Ya biasalah. Perguruan tinggi kan ada tridharma perguruan tingginya. Salah satunya kan pengabdian masyarakat. Cuma bentuknya yang terkadang berbeda gitu kan. Iya, tapi enak nih kalau ngabdi dikasih kasih. Sebenarnya ini dulu awalnya itu pada para penua-penua senior lah kan, Ya, ya. yang di kampus itu berinisiatif itu dari melihat keadaan yang sarjana banyaknya nganggur. Kan Iya. tahun 2000-an kan mulai banyak yang nganggur tuh sarjana S1. Nah, alumni-alumninya biar tidak mubazir ilmunya istilahnya kata beliau itu, makanya diadakanlah Pengabdian. pengabdian. Berarti salah satu inisiatifnya begitu ya, solusinya. Itu luar biasa. Jadi alumninya istilahnya tidak ya tadi ilmunya tidak mubazir gitu. Nganggur kan Iya. ngapain gitu. Ya jadi paling tidak kan ketika selesai stratanya, Heeh. paling enggak mereka nggak nganggur, langsung diaplikasikan. Aplikasikan. Bahkan tidak jarang itu yang menetap di tempat itu. Oh. Nikah sama orang sana asli. Oh, Nah, langsung apalagi ketemu yang jodoh ya. teman-teman yang dikirim ke pedalaman luar daerah itu. Oke. Nikah sama kepala suku, paling target lah kepala suku, anak-anak ketua-ketua lah. Anak-anak pembesar itu. Wow. Ini tidak sedikit, bahkan ada yang bertujuan seperti itu. Akhirnya terikat di sana dan menetap sekalian Iya. di sana ya. Ya ketemu jodoh. Ketemu Sekalian jodoh. dapat jodoh. Seperti teman saya yang kemarin dari Lombok. Ada Pengabdian di sana baru 6 bulan langsung pindah kakak buat KTP ST nikah sama orang sana. di mana? Di Aceh. Aceh. Acehnya bukan di kota, di kepulauan, di pulau banyak namanya, pulau kecil itu. Kena dampak tsunami nggak dulu 2004 tuh, pulau itu? Kurang tahu deh kak kali itu. Kalau Ustadz gimana? Belum ada rencana sih. Belum ada rencana atau takut dipublikasikan? Belum ada rencana. Tepatnya belum ada rencana lah. Tepatnya belum ada rencana, masih panjang ya. Santai saja. Insya Allah lah. Sekarang kalau boleh tahu usia berapa? 24 berjalan. Oh masih muda, 97 kan. masih seger. Santai aja. Kayaknya bisikan-bisikan sih. Ini namanya bisikan-bisikan positif ini. Yang jelas episode berikutnya Pak Kades harus duduk di sana. Harus. Biar saya balik posisi semula Pak Kades. Iya betul, dikarenakan ya begini, kita banyak dengar bisik-bisik tetangga terkait dengan bansos ini. Ya katanya ada yang seharusnya saya dapat, kok dia yang dapat? Seharusnya dia nggak dapat, seharusnya saya yang dapat. Nah ini seharusnya yang perlu diedukasi seperti apa? Atau mungkin kalau bisa kita katakan itu diluruskan lah. Ya, biar tidak salah paham Biar gitu kan. tidak salah paham. Jangan sampai hanya gara-gara bansos rasa kekeluargaan di masyarakat kita hancur gitu kan. Itu Pak, suara Anda ini bahaya Pak. Mantap sekali suara Anda Mas. Langsung menjadi, ini bisa jadikan quote. Kalau di quote itu nanti di thumbnail. Ustaz nanti thumbnail ya. Kasih thumbnail. Ada quote-nya Ustaz Rory tadi. Apa tadi lupa saya. Bagus sekali itu dibikin quote. Nah itu soalnya untuk menepis anggapan-anggapan miring terkait dengan apa namanya bantuan BLT, termasuk BLT, BST ini. Kalau PKH kayaknya bukan urusan desa kayaknya ya, kalau saya. PKH itu kan dari dinas sosial langsung. Kan sudah ada dari dulu. Sudah ada dari dulu sebelum COVID corona. ini ya betul. Sudah ada. Cuman ya apa lagi ya? Namun kelihatannya kena dampak juga tapi Pak. Iya, kena dampak juga. Banyak bantuan yang seharusnya cepat dicairkan, disalurkan lambat. Terjadi keterlambatan.
Dan lagi-lagi alasannya corona. Nah ini makanya aduh, supaya tidak inilah nanti, memang niatnya Pak Kades juga begitu, ingin menjelaskan, karena ya seperti slogan kita tadi, podcast kita Sekerjati, edukasi, informasi. Asik. Aplaus lagi dong. Lupa itu Bang Ustadz nih. Lah. Aduh. Nah, supaya tidak terjadi hal-hal semacam itu, perlu ada edukasi seperti ini. Nanti Pak Kades menjelaskan di sini supaya masyarakat juga bisa langsung menyaksikan dan mendengarkan dari yang bersangkutan, supaya tidak banyak menjelaskan lah. Nanti datang ke dusun Montongwaru, ke sana ditanya, dijelaskan lagi. Ke tempat yang lain. Jelaskan lagi dengan hal yang sama. Ke Lingsar dijelaskan lagi, ke Tangga dijelaskan, ke Setungkap dijelaskan. Ya paling enggak cukup satu media, lewat satu media saja seperti ini. Langsung tersebar kan? Ya langsung disebar. Jadi kalau ada yang bertanya silahkan disimak, ditonton dan disimak penjelasan Pak Kades. Lumayan juga ke Iya channel. makanya supaya jangan lupa subscribe channel Karang Taruna Sekerjati Desa Setungkap Lingsar. Insya Allah edukasi, informasi. Kita utamakan edukasi dan informasi. Media pemersatu, bukan pemersatu bangsa. pemersatu bangsa. Semua elemen kita bersama-sama. Nah, Tidak ada golongan A, golongan B, golongan C. Biarlah kaset yang dulu punya side A, side B. Kita aja seperti flash disk saja lah. Satu semuanya. nampung kan? Nampung. Tergantung kapasitas giga. Kita kasih yang besar. Kapasitasnya yang besar. Iya. Jadi itu Ustadz Rory. Ya kalau kita mau berbincang nggak cukup kayaknya waktu. Ya kita berbicara durasi sekarang. Kapasitas juga bukan punya kita gitu. Iya. Sekedar bincang ringan. Iya. Ustadz, ya. Sekedar membuka Pak Kades. Iya, mengisi saja ini episode yang saat ini. Kebetulan juga besok kita akan undang BPD. Bapak Ketua BPD. Asik. Mohon kesiapannya dan mohon kesediaannya. Episode berikutnya kita akan undang Bapak Ketua Badan Permusyawaratan Desa. Dan mungkin juga nanti Pak Sekdes kita minta juga untuk hadir. Dan tujuannya juga berfaedah, jangan yang tidak faedah. Iya. Tujuannya ya murni Harus kita akan edukasi. edukasi, ya kita edukasi masyarakat. Apa sih BPD? Karena saya yakin banyak masyarakat kita yang tidak tahu Tidak apa tahu. sih BPD, apa sih tugasnya BPD, siapa saja yang duduk di BPD, apa sih program BPD kan seperti itu. Bahkan mungkin ada yang nggak tahu ada BPD di desa gitu. Nah itu lagi yang lebih parah Pak. Jangan sampai gitu dong. Iya. Ya nanti Perlu itu. kita tunggu apa BPD. Pak Sekdes juga kita tunggu. Oke Pak Sekdes, yang gagah. Ya, yang lain juga nanti mengikut lah. Kayak kaur-kaur yang ada di desa, di kantor desa Setungkap Lingsar. Ada banyak kaur kan, kaur perencanaan, kaur kesra, kaur. Seperti yang saya dengar malam ini juga kan selain Pak Kades ada Pak Kaur Kersa kan? Iya, kaur kesra. Kesra, ya. Iya, seharusnya beliau juga kaur kesra. Karena kalau kita runut ke istilahnya pohon organisasi Karang Taruna itu di bawah kesra. Di bawah kaur kesra. Baru Sekdes. Ya Sekdes mewakili Pak Kades lah. Berarti beliau juga harus duduk di kursi yang panas ini dong. Kursinya atau telinganya yang panas Pak? Seharusnya dua-duanya. Karena kalau tidak terbiasa langsung cepat Iya. panas. Mesin cepat panas kalau belum biasa. Ya itu saja mungkin Ustadz Rory, terima kasih sudah bersedia untuk mengisi episode kita yang seharusnya episode yang kita tunggu-tunggu tapi menjadi episode yang yang kita tunggu ya. Kita tunggu juga. Terima kasih sudah bersedia duduk di sana di kursi panas dan telinganya juga insya Allah akan Insya menjadi Allah. panas. Usulannya kita masukkan ke Pak Kades. Besok kita Pak Kades kipas angin ke atau AC ke supaya sejuk sini Pak Kades. Nanti kan Pak Kades mau duduk di sana biar sejuk. Biar aman juga Pak. Iya. Oke Pak Kades, mantap. Anda aman, kami pun nyaman. Istilah.
Terima kasih banyak, Ustadz. Baik, sama-sama Ayo. Pak. Jangan lupa pakai sanitizer. Sanitizer ya. Ya, pakai masker. Jangan lupa jaga cuci tangan, jaga jarak, jangan banyak kerumunan. Kalau guling-guling di jalan boleh. Kan Nah, olahraga. Anda cepat menemukan ajal. Oh. Oke, baik, terima kasih. Sekian dulu untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.